pernah dengar cerita tentang jembatan kayu tua di pedalaman Kalimantan. Jembatan itu udah lama banget gak dipakai, katanya sih sejak puluhan tahun lalu. Tapi sampai sekarang masih berdiri, meskipun bentuknya udah kayak mau ambruk. Kayunya berlumut, hijau, banyak yang bolong, dan kalau diinjek tuh bunyinya krek-krek kayak tulang keropos. Samping-sampingnya penuh semak belukar yang tinggi, ditambah aliran sungai hitam yang ngocor pelan di bawahnya. Tapi, bukan itu yang bikin orang-orang di kampung sekitar takut. Yang bikin bulu kuduk berdiri itu adalah cerita soal penampakan kuntilanak hitam yang katanya nongol tiap malam Jumat di sana. Bukan cuma sekali dua kali orang cerita. Ini udah jadi semacam rahasia umum di desa-desa sekitar. Konon, setiap malam Jumat, terutama kalau hujan rintik-rintik dan angin berhembus pelan, bakal ada suara perempuan nangis dari tengah jembatan. Pelan, lirih, kayak orang yang nyesel banget atau lagi nunggu sesuatu. Awalnya emang sayup, hampir gak kedengeran. Tapi kalau lo diem dan dengerin bener-bener, suara itu makin lama makin jelas. Dan kalau lo nyautin suara itu, kalau lo bilang, kenapa nangis, Mbak, atau lo sekadar noleh ke arah suara itu, katanya lo bakal hilang, gak akan balik lagi. Gue awalnya gak percaya, namanya juga mitos kampung. Tapi semua berubah setelah gue ngobrol langsung sama Pak Sarman, tetua dari kampung sebelah yang katanya dulu pernah jadi kepala dusun. Umurnya udah 70-an, tapi matanya masih tajam. Pas gue tanya soal jembatan itu, dia langsung diem. Terus dia tatap gue lama dan ngomong dengan suara pelan. Jangan pernah nyebrang jembatan itu malam Jumat. Apalagi kalau lo denger suara cewek nangis. Pura-pura aja gak denger, jangan noleh, jangan jawab. Gue sempet mikir, ini orang tua lebay banget. Tapi nadanya waktu ngomong tuh beda. Bukan kayak orang yang nyeritain mitos, tapi kayak orang yang udah ngeliat sendiri atau ngalamin sendiri. Apalagi dia sempet cerita, dulu waktu dia masih muda, ada 3 orang anak muda dari kampung tetangga yang iseng main ke situ malam Jumat. Cuma mau uji nyali katanya. 1 orang balik dengan muka pucat dan gak pernah ngomong lagi. 2 lainnya hilang. Sampai sekarang gak pernah ditemukan. Gak ada jasad, gak ada jejak, gak ada yang tahu mereka kemana. Gue masih gak sepenuhnya percaya, sampai akhirnya minggu lalu, gue diajak Yuda, temen deket gue dari kuliah, buat main ke tempat angker. Awalnya sih cuma buat bikin konten. Iya, iseng doang. Rencananya kita mau bikin video horor buat YouTube, katanya biar views naik. Tenang aja, ini buat seru-seruan. Doang, lagian mitos doang kali, masa ya beneran ada hantu? Kata Yuda sambil ketawa. Gue sebenarnya ragu, tapi karena Andre, satu lagi teman kita, juga setuju. Ya gue ikut aja deh. Kita bertiga naik motor sore-sore dari kota ke desa yang deket sama jembatan itu. Perjalanan sekitar 2 jam. Masuk ke jalan kecil yang udah gak beraspal, becek, dan gelap. Penduduk sekitar udah pada masuk rumah semua. Jalanan sepi, cuma suara jangkrik dan kodok yang masih kedengeran. Pas kita sampai di deket jembatan, suasana langsung berubah. Bener-bener beda. Udara jadi lebih dingin, padahal gak hujan. Angin pelan tapi nusuk ke tulang. Jembatannya berdiri di depan mata. Gelap banget karena gak ada lampu satupun. Cuman ada cahaya rembulan yang sedikit nerangin ujung-ujungnya. Gue bisa lihat kayu-kayunya yang udah keropos. Beberapa bahkan kelihatan bolong, kayak siap nyambut kaki yang salah pijak. Yuda turun dari motor duluan sambil nyalain senter. Tuh, jembatannya. Gak serem amat kan, katanya. Andre ketawa kecil, tapi kelihatan juga ragu. Gue diem aja, ngeliatin sekeliling. Entah kenapa gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik semak-semak. Kita duduk sebentar di pinggir jembatan, nyiapin kamera dan tripod. Niatnya sih mau mulai rekaman pas jam 11 malam, biar dapat suasana yang lebih horor. Tapi makin malam, makin gak enak perasaan gue. Gue sempet usul buat cabut aja, tapi Yuda kekeh mau lanjut. Udah jauh-jauh, kesini masa gak dapat konten. Santai aja! Kalau ada apa-apa tinggal lari, kata dia sambil ketawa kecil. Jam menunjukkan pukul 23:15. Kamera udah nyala, kita mulai take gambar. Yuda ngomong ke kamera, ngenalin tempat dan cerita mistisnya. Gue yang bagian megang lampu, senter sambil ngejaga suasana tetap terang. Andre bantu pegang boom mic, semuanya berjalan biasa aja, sampai jam 23:47. Waktu itu tiba-tiba, angin berhenti, beneran. Mendadak semuanya sunyi.
Gak ada suara jangkrik, gak ada kodok, bahkan daun pun gak gerak. Kayak alam nahan napas, dan di tengah keheningan itu, kita dengar suara tangis, pelan, banget, tapi jelas. Hiks, hiks, hiks. Gue langsung nengok ke arah Andre, dia juga dengar. Mukanya langsung berubah, Yuda malah senyum. Efek suara dari mana tuh? Keren juga, pas banget waktunya, katanya. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Gue tahu, itu bukan efek, suara itu makin jelas. Tangisan cewek. Kayak dari kejauhan, tapi deket banget di telinga. Gak ada siapa-siapa di sekitar kita. Tapi suara itu ada. Dan arahnya dari tengah jembatan. Gue inget ucapan Pak Salman. Jangan noleh, jangan jawab. Tangan gue mulai dingin, jantung gue deg-degan parah. Tapi Yuda malah berdiri, ngangkat senter dan bilang, "Halo, ada orang?" Dan saat itulah suara tangisan itu berhenti. Hening lagi, sepi, gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, gue ngeliat bayangan hitam berdiri di tengah jembatan. Gak gerak, gak suara, cuman berdiri. Gue gak bisa ngedip, gak bisa gerak. Bulu kuduk gue semua berdiri, bahkan napas gue ketahan. Bentuknya perempuan, rambutnya panjang banget, kayak nutupin mukanya. Bajunya hitam, legam, tapi kayak basah. Yuda masih semangat. Wah, beneran ada penampakan. Rekam. Tapi begitu dia nyalain kamera ke arah jembatan, senter kita mati, gelap gulita. Dan waktu nyala lagi, sosok itu udah gak ada. Senter kita nyala lagi, tapi sosok itu udah gak ada. Gak ada bayangan, gak ada suara, gak ada apa-apa. Tapi gue yakin banget, barusan dia ada. Bener-bener berdiri di tengah jembatan itu. Diam, gak gerak, kayak nunggu sesuatu. Yuda masih nyari-nyari. Bayangan itu lewat kamera. Tadi dia di sini. Gak mungkin hilang segitu aja. Lu sempet lihat juga kan? Gue angguk pelan. Andre diem, mukanya pucat. Tangannya gemeteran pegang boom mic, dan kayaknya dia udah gak fokus dari tadi. Entah kenapa gue punya perasaan gak enak banget. Rasanya kayak kita udah lewatin batas. Kita udah bikin sesuatu marah. Jam udah nunjukin Sendrawam 03. Angin tiba-tiba balik berhembus kenceng. Senter gua meredup lagi. Suara jangkrik belum balik, tapi ada suara lain yang masuk, kayak langkah kaki pelan di atas kayu. Krek, krek, krek. Suara khas papan kayu diinjak satu persatu. Pelan, tapi jelas. Dari arah jembatan, Yuda masih ngarahin kamera ke depan. Gue narik jaketnya pelan. Udah yuk, serius deh, ini nggak bener. Kita cabut aja sekarang. Yuda ngebalikin kamera ke muka dia. Bro, kita udah di sini. Kalau bisa dapat penampakan, ini bisa viral, serius. Dia senyum tipis, tapi gue bisa lihat kalau matanya mulai nggak yakin. Bahkan dia mulai ngos-ngosan, entah karena takut atau dingin. Andre tiba-tiba ngomong pelan, suaranya serak. Gue denger bisikan, barusan. Gue noleh cepet. Bisikan apaan? Dia cuma geleng, matanya mulai berkaca-kaca. Langkah kaki, itu makin dekat. Tapi kita nggak lihat siapa-siapa. Terus tiba-tiba suara itu berhenti dan langsung diganti sama suara yang bikin badan gue langsung kaku. Suara perempuan, ketawa pelan. Hai, hai, hai. Bukan ketawa seneng. Ini suara ketawa yang sakit. Kayak orang gila. Kayak ada yang lagi mainin kita. Gue nggak bisa gerak. Tangan gue kaku. Mulut gue nggak bisa ngeluarin suara. Tapi gue bisa denger jantung gue berdetak kenceng banget. Deg, deg, deg. Yuda masih berdiri, tapi sekarang tangannya goyah. Kamera udah gak stabil. Suara tawa itu makin dekat, dan makin dekat. Gue nekat noleh pelan ke arah jembatan, dan sumpah. Di ujung senter yang mulai meredup, dia muncul lagi. Sosok perempuan itu berdiri 5 meter dari kita. Rambut panjangnya nempel ke wajah. Bajunya hitam, sobek-sobek, dan basah. Dari bajunya netes air kayak habis nyebur sungai. Tapi anehnya, di bawah dia nggak ada air. Cuman papan jembatan kering, tangan dia panjang banget. Kukunya tajam, kayak besi karat. Dan darah netes dari dagunya. Tapi yang paling serem, matanya merah banget. Padahal rambutnya nutupin muka, tapi matanya nyala kayak bara api. Dan dia ngeliat langsung ke arah kita. Andre langsung jatuh terduduk. Yuda mundur 2 langkah. Tapi dia salah langkah. Dan kakinya masuk ke lubang papan jembatan. Arga! Dia jerit keras, lututnya ketusuk serpihan kayu. Gue langsung narik dia. Cepet bangun, cepet! Tapi saat itu,
Sosok perempuan itu mulai jalan ke arah kita. Langkahnya pelan, tapi tiap dia jalan, papan jembatan di bawahnya bunyi, dan satu-satu mulai patah. Kayak dimakan sesuatu, kayak ada energi jahat yang bikin kayu rapuh. Kita nggak mikir panjang. Gue angkat Yuda dari lantai jembatan, narik dia sebisa mungkin. Andre, bangun sambil jatuh bangun. Kita semua kabur, senter jatuh, kamera jatuh. Nggak penting lagi, yang penting keluar dari tempat itu. Pas kita sampai di tanah, di ujung jembatan, suara langkah itu berhenti lagi. Tapi tiba-tiba suara tawa itu muncul dari belakang telinga gue. Langsung di belakang. Hai. 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 Gue balik badan pelan, dan gak ada siapa-siapa. Tapi udara dinginnya masih nempel di kulit. Bau amis darah masih kecium, dan kaki Yuda berdarah. Tapi dia gak nangis. Dia cuma bilang pelan. Dia bisikin gue, dia tahu nama kita. Gue merinding, kita kabur naik motor. Bener-bener kayak dikejar maut. Baru setelah sampai jalan besar kita berhenti. Napas ngos-ngosan, Yuda nangis. Andre muntah di pinggir jalan, gue diem. Otak gue muter keras. Kita semua lihat hal yang sama, dengar hal yang sama. Tapi ada satu hal yang paling bikin gue gak bisa tidur sampai sekarang. Waktu kita lari, gue sempet nengok ke belakang. Cuman sekilas, dan gue lihat sosok perempuan itu gak berdiri di jembatan lagi. Dia udah ada di atas pohon, ngeliatin kita kabur, dengan kepala miring, dan senyum yang lebar banget. Gue gak tahu dia siapa. Gue gak tahu kenapa jembatan itu dihuni makhluk kayak gitu. Tapi sejak malam itu, gue sadar, cerita orang kampung bukan cuma buat nakut-nakutin anak kecil. Kadang, larangan itu ada karena mereka pernah kehilangan seseorang. Dan sekarang, gue cuma bisa berharap kita belum masuk ke dalam daftar orang yang bakal ikut hilang. Setelah malam itu, kita bertiga gak pernah sama lagi. Yuda masih pincang. Kakinya belum sembuh total, tapi yang lebih parah, dia sering ngelamun. Kadang tengah malam teriak-teriak kayak orang kesurupan. Katanya dia datang lagi. Andre, dia pulang kampung, hapus semua jejak media sosial, dan bilang gak mau berhubungan sama hal mistis lagi seumur hidup. Gue masih di kota, tapi jujur, gue ngerasa kayak dia masih ngikutin gue. Gue masih sering kebangun jam 3 pagi. Telinga gue kadang berdengung, dan gue suka dengar suara tangisan pelan dari balik jendela. Padahal, gue tinggal di lantai 2 apartemen. Dan lebih parahnya, tiap malam Jumat, burung peliharaan tetangga gue selalu mati. 3 minggu berturut-turut, tanpa sebab jelas. Akhirnya, gue mutusin buat balik ke kampung itu. Bukan buat nyari masalah, tapi buat nyari jawaban. Gue datengin lagi rumah Pak Sarman. Waktu dia buka pintu dan lihat gue, ekspresinya langsung tegang. Kamu ngelakuin sesuatu ya? Katanya tanpa basa-basi. Gue nggak jawab. Cuman angguk pelan. Pak Sarman duduk, ngelus jenggotnya yang udah putih. Berarti kamu udah lihat dia? Suaranya berat. Gue bilang iya. Gue ceritain semua dari awal sampai akhir. Termasuk suara ketawa, tatapan matanya, dan bisikan yang nyebut nama kita. Pak Sarman cuma diem, tapi gue bisa lihat matanya berubah. Bukan marah, tapi takut. Akhirnya dia buka cerita. Dulu, waktu jembatan itu baru dibangun, ada satu keluarga tinggal di seberang sungai. Suaminya kerja di kota. Istrinya, perempuan muda, cantik, dan punya bayi kecil. Karena jembatan baru jadi, dia suka nyebrang buat belanja ke pasar. Tapi suatu malam Jumat, dia pulang kemalaman. Katanya dari rumah sakit. Bayinya sakit. Gua mulai fokus. Cerita ini baru pertama gue denger. Malam itu hujan deras, badai. Tapi dia tetap nyebrang jembatan. Orang kampung sempet lihat dia lewat, gendong bayinya yang dibungkus kain. Tapi dia nggak pernah sampai ke rumahnya. Esok paginya, warga nyariin. Ditemuin cuman kain pembungkus bayi, basah dan sobek, di tengah jembatan. Gue langsung merinding. Mayatnya nggak pernah ketemu. Tapi sejak saat itu, tiap malam Jumat, ada yang nangis di sana. Awalnya, orang kira itu arwah ibu yang kehilangan anak. Tapi lama-lama, yang nongol bukan cuma suara, ada wujud. Dan tiap kali ada yang nyautin, satu orang hilang. Gue tanya, kenapa dia bisa jadi kuntilanak? Pak Sarman diam lama, lalu jawab pelan. Karena waktu warga nemuin kain bayi itu, mereka bilang, di ujung kainnya ada bekas cakaran dan darah. Gue nelen ludah. Orang-orang percaya bukan dia yang kehilangan anak, tapi dia yang marah karena anaknya diambil sesuatu dan dia nggak terima. Dia berubah, dan sekarang dia cari ganti.
Siapapun yang dengar tangisannya, dianggap siap ngasih pengganti. Gue duduk lama di situ, diem. Oke, berarti gue dan teman-teman gue sekarang jadi target. Karena kita dengar suara itu, bahkan lihat wujudnya, gue tanya ke Pak Sarman, bisa dihentikan gak? Dia geleng pelan. Kecuali lo bisa balikin apa yang diambil dari dia. Tapi siapa yang tahu apa yang dia mau sekarang? Malamnya gue gak balik kota, gue tidur di rumah Pak Sarman. Tapi jam 2.30 pagi, gue kebangun karena suara ketukan di jendela. 3 kali. Tok, tok, tok. Gue buka mata, dan gue lihat jendela rumah Pak Sarman, yang posisinya di belakang, ngadep ke hutan kecil. Ada bayangan rambut panjang. Diam. Gak gerak. Bayangannya nutupin cahaya bulan. Gue gak berani deketin. Tapi telinga gue denger lagi. Tangisan itu, pelan banget, tapi makin jelas. Dan dia nyebut nama gue, Rian. Gue langsung tarik selimut. Badan gue dingin. Gak bisa gerak. Gak bisa teriak. Gue diem dalam ketakutan sampai subuh. Dan begitu matahari naik, gue lari keluar rumah. Keringet dingin, napas ngos-ngosan. Gue sadar satu hal. Dia gak cuma nyari ganti anaknya. Dia nginget nama. Dia nyari satu persatu orang yang manggil atau nyautin. Dan dia gak bakal berhenti sebelum semuanya dia datengin. Sejak malam itu, gue mutusin buat gak pernah lagi main-main sama cerita mistis. Konten YouTube, gak gue sentuh. Kamera, gue jual. HP, gue ganti nomor. Tapi semua itu kayaknya gak cukup. Karena tadi pagi, waktu gue buka lemari baju, ada sehelai rambut panjang dan basah di atas tumpukan kaos gue. Dan gue tinggal sendiri.